ngomong-ngomong, perasaan Bapak ini hari ini adem, anget atau panas, Pak? Kalau menurut saya pribadi dalam kategori hari ini ya, hari ini mungkin ya adem. Adem. Menurut saya lah ya, menurut saya pribadi. Tapi kalau suasana politik adem, hangat atau panas nih, Pak? Kalau suasana politik memang saya anggap agak panas-panas kuku ya, atau hangat-hangat kuku lah bahasanya gitu. Panas sekali juga tidak. Tapi masih enak lah ya. Masih enak lah gitu. Kalau ingin Indonesia itu teduh, Pak ya, kan tentu harus mempunyai pemimpin yang juga bisa membuat Indonesia atau rakyatnya itu teduh gitu, Pak ya. Betul. Nah, dari sekian calon presiden yang sekarang beredar ini, mereka kan memang belum terdaftar di KPU. Betul. Kalau yang mengena di hati Bapak supaya Indonesia teduh, damai, Indonesia menjadi lebih melaju gitu, maju kemajuannya, itu yang pas jadi Presiden 2024 untuk meneruskan Pak Jokowi siapa itu? Kembali lagi statement. Banyak orang di luaran maupun di siapapun, banyak statement yang dikatakan katanya lihat rekam jejak. Sehingga kami pun juga menggali dari ketiga calon tadi yang sementara ini walaupun toh belum didaftarkan ke KPU, tapi ada ketiga calon itu saya gali betul-betul dengan rekam jejaknya itu. Sedalam apa Bapak menggalinya, Pak? Saya terus terang aja, di 2017 saya ada pengalaman yang sangat menyedihkan buat saya, yaitu terjadinya pilgub di DKI. Jadi saya belajar dari situ, Pak. Saya lihat dari situ rekam jejak. Yang begitu juga di tahun 98 saya juga mengalami, bahkan di situ juga ada rekam jejak yang sekarang ini ikut kontestasi di dalam pencalonan presiden. Nah, kalau kita lihat lagi satu lagi, Pak Ganjar katakanlah begitu, 2 periode di Jawa Tengah, saya kebetulan juga orang Jawa Tengah, dan saya juga melihat rekam jejak itu, sehingga kami bisa mendefinisikan kepada siapa pilihan saya ini untuk 2024. Tidak ada lain kecuali Pak Ganjar kalau saya. Begitu, Pak ya? Iya. Bapak menilai pembangunan yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah 2 periode jadi gubernur itu menurut Bapak berhasil, setengah berhasil atau kurang berhasil, Pak? Kalau saya mengatakan berhasil, Pak, karena sudah ada satu predikat yang diberikan penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo. Tapi namanya manusia pasti ada yang orang bilang tidak menerima atau mencela, itu sudah pasti. Tapi kan berdasarkan predikat atau penghargaan itu kan sebetulnya sudah membuka mata kita bahwa inilah keberhasilan daripada kepemimpinan Pak Ganjar selama 2 periode itu. Apakah bisa keberhasilan yang Bapak maksud itu dari Pak Ganjar itu kalau nanti sudah terpilih jadi presiden, Pak? Bisa nggak dilanjutkan, Pak? Jadi begini, Pak, kalau menurut saya pribadi, keberlangsungan daripada pembangunan Indonesia ke depan, yaitu dari 2024 ke 2029, ini kan sudah diberikan satu warning lah kepada beliau yang menjadi panutan selama ini, yaitu Pak Jokowi, ya kan? Tuh, yaitu adalah keberlangsungan daripada kepemimpinan Pak Jokowi ini siapa nih yang harus seperti Pak Jokowi, minimal mirip-mirip lah ke Pak Jokowi kan. Loh, gitu. Pak Prabowo kan juga sering diajak ngelihat proyek pembangunan dan sebagainya. Betul. Loh, apa Pak Prabowo nggak bisa, Pak, melanjutkan, Pak? Kan kembali lagi tadi, Pak, bahkan melihat rekam jejak. Nah, rekam jejaknya kalau misalkan contoh diberikan satu proyek yang luar biasa yang masalah pangan itu, mana buktinya? Maksudnya food estate. Iya, mana buktinya? Diberikan lagi satu disposisi yang luar biasa sesuai dengan anggaran yang paling besar, ternyata yang dibeli malah barang rongsokan. Nah, hal-hal seperti ini kan kembali lagi dengan yang saya katakan rekam jejak. Rekam jejak seperti itu kan menurut saya ya tidak harus menjadi pemimpin. Itu menurut saya pribadi. Dan banyak teman juga yang saya sampaikan kepada di warung-warung kopi juga ternyata setuju dengan pendapat saya itu. Oh, begitu ya, Pak ya? Iya, kalau Pak Ganjar Pranowo yang tadi saya bilang bahwa ya ini mohon maaf, kalau orang sekolah dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi ada hal-hal yang dinilai dari situ.
Nah, contoh misalkan kalau Pak Ganjar Pranowo mulai dari DPR RI sampai menjadi gubernur 2 periode, ini kan jenjang daripada beliau memimpin ini kan udah kelihatan. Udah ada tanda-tanda bahwa itu melangsungkan keberlangsungan Indonesia ke depan ini ada menurut saya Pak Ganjar Pranowo ini itu Pak. Itu menurut saya seperti itu. Dan yang tidak boleh dibuat statement menurut saya itu yaitu misalkan ini contoh harus dibuat dari nol, ini kan yang salah besar, tapi merekanya kan punya statement seperti itu. Beda dengan Pak Ganjar Pranowo. Sekarang misalkan contoh ini jalan tol udah baru nyampe misalkan contoh Bekasi yang harusnya itu sampai di misalkan Semarang, lah maksud diawali dari Jakarta lagi kan harusnya dilanjutkan yang sudah baik itu. Nah inilah menurut saya pribadi Pak. Oh seperti itu. Iya. Nah sekarang kan lagi rame nih Cak Imin udah berpaling ke lain hati. Betul. Dari Pak Prabowo, ya. Akhirnya ke Anies Baswedan, ya. Gitu ya. Menurut Bapak ini mempengaruhi nggak nanti konstelasi politik 2024? Misalnya pengaruhnya terhadap Pak Prabowo itu sendiri sebagai capres maupun Pak Ganjar gitu. Ada pengaruhnya nggak Pak? Kalau pengaruhnya ke Pak Prabowo saya tidak begitu melihat lebih jauh Pak ya. Tapi kalau kepengaruhnya ke Pak Ganjar, saya melihatnya gini, untuk mendewasakan daripada pemilih-pemilih baik itu milenial maupun pemilih-pemilih dewasa atau pemilih orang tua, ini memang diajak untuk berpikir yang lebih jernih. Karena apa? Contoh, sebetulnya Cak Imin ini kan sudah tidak diperbolehkan untuk pakai PKB pun kan sudah tidak diperbolehkan oleh Gus Dur. Tapi mereka juga nekat seperti itu. Dan hal-hal yang istilahnya orang bahasa orang Jawa itu mencela-mencela itu ya lebih baik tidak usah menjadi pemimpin. Itu menurut saya. Nah, moga-moga saja dengan harapan saya dan doa saya ini pada saatnya Cak Imin ini sudah ada statement seperti itu, saya kembalikan lagi dan saya coba serukan kepada teman-teman di warung kopi, ayo teman-teman kita yang seirama dengan saya untuk pendukung Pak Ganjar ini untuk berpikir dewasa lebih lagi. Itu Pak harapan saya. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak? Untuk presiden yang akan datang 2024 itu ya bagi saya ya kan ada 3 kandidat nih sebetulnya. Ya Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar gitu. Tapi kalau bagi saya ya untuk pribadi saya ya Pak Ganjar. Kalau pribadi saya Pak. Gitu. Kalau bagi saya nih untuk pilihan saya yang mudah-mudahan untuk terpilih untuk 2024 itu presidennya Pak Ganjar begitu. Pak Ganjar, selamat siang. Kapan-kapan kita pengen ngopi bareng nih dengan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar, semoga sehat selalu.